Halo, halo Pak Bernard. Kami dari kelompok Jawa terdiri dari saya, Jason Nathaniel Kosasi dengan NRP 2172012 dan Hendry dengan NRP 2172038. Kami akan menjelaskan perbedaan dari web semantik dan AI. Ini untuk definisi web semantik, yaitu adalah pengembangan dari World Wide Web yang bertujuan agar data di web dapat dimengerti dan dihubungkan. Fokusnya adalah pada representasi, interoperabilitas, dan penautan data. Lalu, web semantik menekankan explicit semantics, yaitu adalah arti yang dapat dinyatakan secara formal, sehingga agen lunak dapat menafsirkan hubungan antar data. Lalu, web semantik menggunakan RDF, OWL, dan Sparkle. Ini adalah tujuan dari web semantik, yaitu dapat dimengerti oleh mesin. Lalu, data yang terhubung. Interoperabilitas yaitu memungkinkan sistem atau aplikasi yang berbeda untuk berbagi dan memahami data dengan standar yang sama. Lalu ada mendukung penalaran otomatis, yaitu mesin bisa menarik kesimpulan baru dari data yang sudah ada melalui ontologi dan aturan logis. Lalu ada meningkatkan pencarian dan integrasi informasi dan mendukung pengambilan keputusan. Ini adalah definisi dari AI, yaitu bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembangunan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Tujuannya adalah untuk membuat mesin bertindak cerdas dan mampu memproses data untuk menghasilkan tindakan atau wawasan. Teknologi kunci dari AI adalah machine learning, deep learning, dan pemrograman bahasa alami. Ini adalah perbedaan dari web semantik dan AI. Dari aspek fokus utama, web semantik fokus kepada struktur dan representasi pengetahuan, yaitu dengan membuat data dapat dibaca mesin melalui skema. AI fokus kepada pembelajaran dan inferensi, yaitu mengambil keputusan atau prediksi berdasarkan data. Untuk metodenya, web semantik memakai logika formal, yaitu ontologi atau dan aturan, dan data yang terstruktur. AI menggunakan algoritma statistik, yaitu jaringan saraf, dan model probabilitas. Untuk hasil, output yang dihasilkan adalah untuk web semantik, pengetahuan terorganisir, dan hubungan data yang jelas. Untuk AI, menghasilkan tindakan, prediksi, dan klasifikasi. Ini adalah kolaborasi web semantik dan AI. Yang pertama, web semantik memperkuat AI dengan cara menyediakan data yang terstruktur, konsisten, dan kontekstual, yaitu pengetahuan latar belakang, yang meningkatkan akurasi dan kemampuan interpretasi model AI. Lalu, AI memperkuat web semantik, yaitu AI dapat digunakan untuk secara otomatis membuat atau memperkaya ontologi, misalnya mengekstrak hubungan dari teks mentah dan untuk melakukan inferensi yang lebih canggih. Kapan menggunakan web semantik dan AI? Web semantik digunakan untuk integrasi data antar sumber heterogen. Misalnya menggabungkan data pemerintahan, kesehatan, dan penelitian. Lalu butuh interoperabilitas jangka panjang dan definisi skema yang formal. Lalu ketika aplikasi yang menurut traceability dan aturan eksplisit, misalnya regulasi dan compliance. Untuk AI digunakan ketika analisis data tidak terstruktur besar, yaitu teks, gambar, dan audio, lalu prediksi, klasifikasi, dan rekomendasi berbasis pola statistik. Lalu tugas yang memerlukan generalisasi dari contoh, misalnya deteksi anomali dan NLP generatif.
Untuk selanjutnya, di sini ada kelebihan dari web semantik, di mana di mana web semantik ini memiliki interoperabilitas yang tinggi, seperti data dari berbagai sumber yang bisa digabungkan karena mengikuti standar terbuka, itu menggunakan RDF, OL, dan juga Sparkle. Lalu makna yang eksplisit, di mana data yang memiliki arti yang jelas, sehingga mesin bisa mengerti, bukan hanya membaca string teks. Lalu mudah untuk ditelusuri, yaitu hubungan antara entitas dan aturan bisa dipahami manusia dan mesin. Kemudian integrasi jangka panjang cocok untuk sistem besar dengan data heterogen yang butuh konsistensi, misalnya pemerintahan atau kesehatan. Lalu mendukung penalaran otomatis, di mana mesin bisa menyimpulkan fakta baru dari data yang ada menggunakan ontologi dan juga logika. Lalu untuk kelebihan dari AI itu sendiri, di mana mampu untuk belajar dari sebuah data, di mana di mana bisa menemukan pola dan membuat prediksi tanpa aturan eksplisit. Kemudian fleksibel untuk data yang tidak terstruktur, di mana seperti data-data teks, gambar, suara, dan juga video. Lalu adaptif, yaitu model dapat ditingkatkan seiring bertambahnya data baru. Lalu efisiensi dalam otomatisasi, yaitu mampu menggantikan tugas rutin atau kompleks dengan cepat. Contohnya chatbot dan juga rekomendasi produk. Lalu mendukung pengambilan keputusan. Dari big data, AI dapat membantu menemukan insight yang tidak mudah terlihat oleh manusia. Lalu tantangan yang dihadapi dalam web semantik itu di mana pembuatan ontologinya membutuhkan waktu, biaya, dan juga ahli domain yang sulit untuk diskalakan. Lalu adopsi dan juga standarisasi, meskipun ada standar, adopsi secara menyeluruh masih menjadi hambatan. Lalu data yang bersifat dinamis, sulit untuk menjaga agar ontologi selalu up to date dengan cepatnya perubahan informasi. Lalu ambi, ambiguitas, yaitu satu kata dapat memiliki beberapa makna. Lalu tantangan yang dihadapi oleh AI adalah di mana sangat bergantung pada sebuah data. Untuk melatih sebuah model tentu dibutuhkannya data yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas yang bagus dari AI. Lalu kotak hitam atau black box, yaitu kurangnya kemampuan interpretasi atau penjelasan mengapa keputusan tertentu diambil. Lalu yang terakhir adalah bias, yaitu model AI dapat mewarisi bias yang ada dalam data pelatihan. Untuk kesimpulannya, web semantik menyediakan fondasi pengetahuan yang terstruktur, sementara AI menyediakan kecerdasan operasional untuk memproses dan bertindak atas pengetahuan itu. Untuk prospek masa depannya itu diharapkan integrasi yang lebih erat, di mana web itu akan melibatkan data yang terstruktur dan juga bermakna atau semantik yang secara otomatis dipahami dan juga dapat digunakan oleh AI untuk menciptakan aplikasi yang lebih intuitif dan juga lebih cerdas. Sekian dari kami, terima kasih.